إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama mari senantiasa kita sanjungkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk bisa sama-sama hadir dalam ibadah salat Jumat secara berjamaah di Masjid Walidah Dahlan ini. Tentu ini rasa syukur yang patut kita rasakan bersama. Hadirin jamaah sekalian, selaku khatib saya tentu juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada diri sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana janji Allah, Allah akan meninggikan, Allah akan menempatkan derajat orang yang bertakwa itu sebagai hambanya yang paling mulia di sisi Allah. Dan juga Allah menjanjikan bagi hamba-hambanya yang bertakwa itu berbagai kemudahan dalam kehidupan dunia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada siang hari ini saya ingin mengajak kepada hadirin sekalian untuk kita sama-sama merenungkan beberapa ayat Al-Quran, beberapa ayat yang kebetulan saya baca ulang menjelang bulan Ramadan ini. Diantaranya adalah ayat-ayat yang memberikan pelajaran, memberikan pesan keseimbangan dalam kehidupan kita. Di antara ayat yang memberikan pesan tentang keseimbangan itu bisa kita baca di surat Ar-Rahman ayat 7 sampai 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Kata mizan ini disebut berapa kali dalam Al-Quran, yang oleh para mufassir seringkali dimaknai ya secara harfiah bisa berarti alat menimbang, tapi juga bisa dimaknai keadilan dan juga dimaknai keseimbangan, Dan hakikatnya kehidupan kita ini sesungguhnya adalah proses mencapai keseimbangan itu. Kalau kita belajar dari surat Ar-Rahman ayat 7 sampai 9 tadi, yang artinya kurang lebih, dan langit telah ditinggikan, dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca atau Dia menciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca atau mengurangi keseimbangan itu. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, neraca itu ya seringkali dikaitkan dengan kalau kehidupan kita dalam berbisnis, berdagang.
Kita dilarang untuk mengurangi timbangan. Kalau apalagi kalau jualan di pasar gitu ya. Nah, sekarang peristiwa yang lebih aktual gitu ya, beberapa hari ini sedang ramai mengoplos BBM. Pertamax dioplos dengan Pertalite. Nah, itu juga sebenarnya termasuk perilaku mengurangi timbangan gitu ya. Dan tentu ini mudaratnya bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk masyarakat, bahkan katanya merugikan negara sekian triliun gitu ya, atau besar sekali kerugian yang ditimbulkan dari perilaku. Kalau mengoplos miras gitu ya, mungkin yang rugi ya pribadi gitu ya, yang mengoplos miras itu dan meminumnya. Tapi kalau mengoplos BBM, nah ini sesungguhnya sebuah kezaliman ya yang terjadi di negara kita ini. Jamaah sekalian, tapi kalau kita maknai lebih luas, ya, kalau kita maknai lebih luas tentang makna mizan tadi di ayat 7 surat Ar-Rahman tadi, Allah mengawalinya dengan kata wassama arafa'ah, dengan kata langit ya, yang sudah ditinggikan. Ini menggambarkan bahwa Allah mengaitkan keseimbangan itu juga dengan keseimbangan alam semesta ini. Bahwa Allah sudah menciptakan alam semesta, Allah sudah menciptakan benda-benda langit itu dengan penuh keseimbangan. Saya kira kita sudah sangat paham tentang itu gitu ya. Sehingga benda-benda langit terutama matahari dan bulan itu bisa dijadikan patokan, bisa dibuat kalender ya. Karena begitu teraturnya, begitu seimbangnya. Manusia saya kira belum ada yang bisa mengintervensi keseimbangan itu. Kalau keseimbangan di dunia itu sudah banyak dilakukan intervensi, banyak manusia yang mengintervensi keseimbangan bumi ini sehingga bumi kita ini semakin lama semakin tua, semakin rusak gitu ya. Tetapi keseimbangan alam raya ini Allah menciptakannya dengan sangat luar biasa. Nah, bagaimana makna keseimbangan ini kita kaitkan dengan ibadah puasa kita yang akan kita jalani. Besok kita sudah mau mulai menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah Ramadan. Kalau menurut saya ibadah Ramadan ini juga sebenarnya bagian dari ikhtiar kita untuk mencapai keseimbangan itu. Setelah sekian bulan mungkin kita terlalu larut dalam kehidupan dunia kita diingatkan oleh Allah di bulan Ramadan untuk lebih banyak memperbanyak taqarrub ilallah dalam arti ibadah-ibadah mahdhah, dan juga termasuk juga keseimbangan fisik gitu ya. Keseimbangan yang bisa kita pelajari diantaranya adalah keseimbangan fisik dan psikis, keseimbangan fisik dan mental, keseimbangan antara zikir dan fikir. Dalam Al-Quran saya kira dalam konsep ulul albab itu adalah orang yang seimbang antara zikir dan fikir. Keseimbangan antara kesalehan individu dan kesalehan sosial, dan juga keseimbangan lingkungan. Ini bagian dari keseimbangan yang harus kita jaga. Termasuk manusia ya. Manusia itu sesungguhnya diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling seimbang. Bukan hanya fisiknya. Kalau fisiknya mungkin banyak makhluk yang punya keseimbangan fisik lebih dari manusia ya, tapi manusia diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang paling sempurna. Manusia itu dalam Al-Quran ada beberapa kata yang bisa dikaitkan dengan kata manusia. Yang pertama kata bashar. Kata bashar itu lebih terkait dengan manusia secara fisik. Ayatnya misalnya dalam surat Al-Kahfi itu ya, Kul innama ana basyarum mithlukum, bahwa Nabi itu manusia, sesungguhnya seperti manusia biasa secara fisik gitu ya. Sehingga Nabi itu juga puasa, beliau juga berbuka, beliau tidur, beliau beribadah sholat, tapi beliau juga tidur, beliau juga menikah gitu ya, karena beliau adalah manusia biasa secara fisik. Nah, kata manusia yang lain dalam Al-Quran itu juga disebutkan dengan kata insan ya. Insan itu menggambarkan manusia
tadi yang lebih komprehensif, bukan hanya unsur fisiknya tapi juga ada unsur spiritualnya. Ini Allah sudah menegaskan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu dengan kesempurnaan, ya. Dan dari kata insan itu menunjukkan banyak karakter-karakter manusia secara psikologis, secara spiritual. Misalnya innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan kodratnya berkeluh kesah. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu diciptakan sesungguhnya merugi, kecuali, tentu ada pengecualinya, ya, yaitu illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Lalu konsep manusia yang ketiga yaitu konsep manusia yang lebih bermakna makhluk sosial, ya, yang lebih bermakna manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Itu dengan kata annas, ya, jamak dari insan. Ya, jadi Allah juga banyak menyebut, yang paling banyak adalah menyebut kata manusia itu dengan kata annas, ya. Nah, itu gambaran bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling sempurna dan memiliki karunia yang diberikan oleh Allah untuk mencapai keseimbangan hidupnya, sehingga mestinya kita bisa memanfaatkan karunia Allah itu dengan sebenar-benarnya, memanfaatkan karunia Allah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan kehidupan atau mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, saya kira itu renungan singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua menjelang bulan Ramadan, dan bisa kita maknai juga untuk meluruskan niat kita dalam menyambut ibadah di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sekalian, marilah kita akhiri khutbah pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama kepada Allah. Semoga Allah masih senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.